Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Pertandingan antara Inggris versus Albania kali ini digelar di Stadion Wembley pada Sabtu 13 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris berhasil memastikan kemenangan telak 5-0 atas Albania pada pertandingan kali ini. Gol kemenangan Inggris dicetak oleh Harry Maguire pada menit ke-9. Harry Kane mencetak hat-trick pada menit 18, menit 33, dan menit 45+1. Dan Jordan Henderson pada menit 28. Kemenangan Inggris atas Albania membuat The Three Lions semakin kokoh di puncak klasemen grup E dengan koleksi 23 poin dari 9 laga. Pelatih Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino buka suara terkait rumor ia bakal melatih Manchester United di tahun depan. Sang manajer menyebut bahwa kabar itu tidak benar karena ia fokus sepenuhnya di Paris Saint-Germain. Mauricio Pochettino menyebut bahwa saat ini ia punya tanggung jawab besar di Paris Saint-Germain. Ia menyebut bahwa ia harus membawa PSG untuk menjadi juara. Lebih lanjut, Pochettino menyebut bahwa saat ini ia tidak mau ambil pusing dengan rumor masa depannya karena tanggung jawabnya di Paris Saint-Germain sangat berat. Ia juga merasa tertantang membawa PSG menjadi juara, sehingga ia mengarahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk memenuhi target itu. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Pemain incaran mereka Dominic Szoboszlai dilaporkan bisa didapatkan di tahun 2022 nanti. Menurut laporan tersebut, MU berpeluang mengamankan jasa sang pemuda karena RB Leipzig siap menjual sang pemain di tahun 2022 nanti. Ini dikarenakan RB Leipzig tahu sang pemain memiliki banyak peminat. Sementara mereka dilaporkan juga tengah butuh tambahan dana. Itulah mengapa mereka siap berpisah dengan sang pemain di tahun 2022 nanti, asalkan bayaran yang didapatkan pas. RB Leipzig dilaporkan siap berpisah dengan Szoboszlai, namun mereka meminta MU menebus klausul rilisnya. Szoboszlai masih terikat kontrak cukup lama di Red Bull Arena. Ia masih akan membela di Rotten Bulan hingga tahun 2025. United bisa memboyongnya dengan tebusan 60 juta euro. Jadi RB Leipzig saat ini menunggu tawaran dari Setan Merah. Gelandang Manchester United Nemanja Matic membeberkan bahwa ia masih belum memikirkan masa pensiun. Ia optimistis masih bisa berkarir cukup lama sebagai pemain profesional. Menurut Nemanja Matic, ia memang sudah mempersiapkan diri untuk melanjutkan karir di dunia kepelatihan. Ia mengaku tertarik untuk terjun ke dunia kepelatihan. Itulah mengapa ia sudah mulai mempersiapkan diri dengan mengambil kursus kepelatihan. Nemanja Matic menyebut bahwa ia saat ini mengesampingkan rencana jadi pelatih karena ia menilai untuk saat ini ia masih bisa bermain untuk beberapa tahun lagi. Di musim 2021-2022 ini, Nemanja Matic cukup sering bermain di skuad MU. Ia kerap dimainkan oleh Gunnar Solskjaer meski sebagai pemain cadangan. Ia total mengoleksi 11 penampilan bersama MU di musim ini. Ia juga mempersembahkan 2 assist bagi Setan Merah. Sebuah kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Gelandang mereka Scott McTominay dipulangkan dari timnas Skotlandia baru-baru ini. Manchester United bisa sedikit bernapas lega karena Scott McTominay dipulangkan bukan karena cedera, melainkan sakit. Ia dilaporkan mengalami serangan virus. Virus tersebut menyebabkan terjadinya peradangan terhadap tenggorokannya. Peradangan itu membuat McTominay tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik, sehingga ia dikirim pulang untuk beristirahat sejenak. Laporan itu juga mengklaim bahwa McTominay tidak akan absen terlalu lama di skuad Skotlandia. Ia bahkan bisa comeback di pertandingan berikutnya. Skotlandia akan menghadapi Denmark pada hari Selasa 16 November besok. McTominay diprediksi sudah pulih di laga itu.
Jadi McTominay saat ini diminta beristirahat total agar radang tenggorokannya itu bisa pulih dengan cepat, sehingga ia bisa kembali membela Skotlandia. Manchester United nampaknya bakal berpisah dengan Diogo Dalot di Januari 2022. AS Roma dilaporkan akan mencoba untuk mengamankan jasa sang bek. Menurut laporan Calcio Mercato, Manchester United terancam kehilangan Diogo Dalot karena Jose Mourinho sendiri yang menginginkan kehadiran sang bek. Mourinho sangat menyukai gaya bermain Dalot. Ia adalah manajer yang mendatangkan Dalot ke MU pada tahun 2018 silam. Mourinho menilai sang bek ini sudah semakin berkembang, sehingga ia dinilai bisa memberikan dampak instan bagi timnya. Laporan itu mengklaim bahwa kans AS Roma untuk mendapatkan Dalot cukup terbuka karena sang bek juga ingin hengkang dari Old Trafford. Ini disebabkan musim ini sulit mendapatkan jam bermain karena Ole Gunnar Solskjaer cinta mati dengan Aaron Wan-Bissaka sehingga ia tidak bisa mendapatkan banyak jam bermain. Diogo Dalot menilai situasi ini tidak ideal, terutama karena ia menargetkan bermain di Piala Dunia 2022. Jadi, ia akan mempertimbangkan dengan serius tawaran Mourinho itu. Menurut laporan yang sama, AS Roma tidak langsung membeli Dalot. Mereka akan meminjamnya dari MU selama 6 bulan terlebih dahulu. Setelah 6 bulan masa peminjaman, akan ada klausul pembelian permanen untuk sang bek. Saat ini, pihak AS Roma masih mendiskusikan hal ini dengan manajemen MU. Sebagian fans Manchester United mungkin sering bertanya-tanya mengapa Ole Gunnar Solskjaer selalu mengandalkan Fred. Apa sih istimewanya pemain asal Brazil itu dibanding gelandang United lainnya? Jurnalis Manchester Evening News, Stephen Ralston, merujuk data yang dirilis Sky Sports sebagai alasan mengapa Ole Gunnar Solskjaer cinta mati kepada Fred. Data itu menunjukkan bahwa Fred adalah pemain paling rajin melakukan tekanan pada lawan. Fred memberikan lebih banyak tekanan pada lawan per 90 menit daripada pemain United lainnya, buka Ralston. Fred mencatatkan 52 tekanan per 90 menit di Premier League musim ini, sementara Bruno Fernandes menempati peringkat kedua terbaik klub dengan 47 tekanan per 90 menit. Setelah Bruno Fernandes, Cavani, Sancho, dan Marcus Rashford juga masuk 5 besar United. Manchester United dilaporkan mulai ambil ancang-ancang ditinggalkan Paul Pogba. Tim berjuluk setan merah itu dilaporkan akan fokus mengejar Aurelien Tchouaméni dari AS Monaco. Menurut laporan The Mirror, MU menilai Tchouaméni layak jadi prioritas karena kemampuannya di atas rata-rata. Ia dinilai punya gaya bermain yang mirip dengan Paul Pogba, sehingga ia bisa menutup lubang yang ditinggalkan sang gelandang. Belum lagi usianya masih muda, sehingga ia bisa menjadi andalan MU dalam jangka waktu yang panjang. Manchester United juga dilaporkan mengincar Tchouaméni karena harganya masih terjangkau untuk budget transfer mereka. AS Monaco sudah siap berpisah dengan sang gelandang, namun mereka membandrol Tchouaméni di angka 50 juta euro. MU menilai harga itu masih cukup masuk akal untuk sang gelandang, sehingga mereka akan serius mencoba mengejarnya di musim panas nanti. Sebuah ancaman baru datang bagi Manchester United untuk mempertahankan Edinson Cavani. Striker asal Uruguay itu dilaporkan jadi incaran salah satu klub La Liga di bursa transfer Januari nanti. Picha Jazz mengklaim bahwa peminat Cavani kini bertambah. Sang striker dilaporkan juga masuk dalam radar Sevilla. Menurut laporan tersebut, Sevilla pada awalnya tidak berencana membeli striker baru, namun mereka terpaksa berburu striker di bulan Januari ini. Ini disebabkan penyerang mereka Youssef En-Nesyri mengalami cedera. Sang striker harus menepi sekitar 3 bulan akibat cedera. Itulah mengapa mereka berburu striker baru, dan Cavani dinilai opsi yang sempurna untuk tim mereka. Seperti Barcelona, Sevilla bakal gigit jari untuk transfer Cavani. Ini dikarenakan MU tidak tertarik menjual sang striker. Tim pelatih MU sangat menyukai Cavani. Mereka menilai striker asal Uruguay itu punya dampak yang besar bagi skuad MU. Itulah mengapa mereka akan menolak semua tawaran yang masuk untuk Cavani di musim panas nanti. Sejumlah pelatih terus dikaitkan dengan Manchester United. Belakangan, nama Erik ten Hag yang sekarang menukangi Ajax Amsterdam masuk ke dalam kandidat pengganti Ole Gunnar Solskjaer. Sekarang Manchester United dikaitkan dengan pelatih Ajax Amsterdam, Erik ten Hag. Nama ten Hag sudah mencuri perhatian sejak tahun 2019 lalu, usai membawa klub raksasa Belanda tersebut ke babak semifinal Liga Champions.
Kabar ini menarik minat legenda MU Rio Ferdinand untuk berbicara. Kendati mengaku tidak begitu mengenal Ten Hag, ia percaya bahwa pengalaman menukangi Ajax Amsterdam bisa menjadi modal yang bagus buat menjalani karir di Old Trafford. Saya tidak mengenal Ten Hag secara personal, tapi dia telah melakukan pekerjaan yang fantastis di Ajax. Mari mengingat bahwa Ajax bukanlah klub kecil, ujar Ferdinand. Mereka adalah klub besar di Belanda. Ya, memang berbeda, tapi tetap saja dia bekerja di klub yang besar dan ekspektasi untuk menang selalu ada, lanjutnya. Level kompetisi di Belanda dan Inggris memang jauh berbeda, tapi dengan pengalaman mengatasi tuntutan untuk menang, Ferdinand percaya Ten Hag akan baik-baik saja selama di Old Trafford. Performa Paul Pogba di Manchester United sedang buruk, tapi mantan pemain Inggris Steve McManaman yakin gelandang asal Prancis tersebut masih cocok buat klub sekaliber Real Madrid. Beberapa laporan meyakini bahwa Paul Pogba lebih condong ke Italia. Kendati demikian, bukan berarti peluang Paul Pogba untuk berlabuh di Santiago Bernabeu tertutup rapat. Real Madrid diyakini masih menyimpan harapan memiliki dirinya. Paul Pogba mungkin bukan gelandang yang Real Madrid cari, mengingat performanya di Manchester United sedang berantakan. Tapi buat McManaman, kualitas Paul Pogba masih sepadan dengan gelandang Madrid saat ini.